Episode 39. Suamiku pria lumpuh. Om, Tante, maafin Papa, ucap Reza, yang menyesali perbuatan sang papa. Itu ranah pribadi. Mau bagaimanapun keluarga mereka, kita tak berhak ikut campur. Sambung Papa Erlen. Ya, kalau begitu, kalian akan sulit memiliki cucu. Padahal, kan Bagas yang digadang-gadang menjadi pewaris utama. Om Edward kembali dengan senyum sinisnya. Mama Ayu menahan Reza untuk melawan, sedangkan Papa Erlen menarik nafas panjang untuk terus bersabar. Ringan diucapkan, namun begitu menyakitkan. Bahkan Mama Ayu sudah terlanjur menganggap Om Edward adalah orang sakit yang tak perlu didengarkan. Suasana kembali hening, semua orang menyelesaikan sarapannya dengan terpaksa. Rasa yang harusnya nikmat berubah menjadi hambar hanya karena celotehan satu orang saja. Meski sudah sering begitu, tapi kali ini terasa lebih menyakitkan karena membahas derita yang dialami Bagas. Haruskah seperti itu? Apanya? Tanya Siva, yang sedang menyiapkan obat pagi. Dia, haruskah bicara yang menyakitkan di saat seperti ini? Bukankah, Mas bilang agar tak mendengarkan kata-katanya. Aku berusaha baik-baik saja dan tak ambil pusing. Tapi ketika membahas keturunan, kenapa sakit sekali? Aku bahkan tak pernah berpikir sampai ke sana, Fa. Sabar, Mas. Jangan terlalu difikirkan. Perjalanan masih panjang, dan tak bisa dipaksa harus sekarang. Kalau memang kondisinya begini, harus bagaimana? Bagas sekali lagi hanya pasrah. Siva di sini hanya bisa diam. Ia sadar, ia adalah pendatang baru yang sama sekali tak mengetahui permasalahan keluarga mereka. Ia hanya ingin fokus pada Bagas, meski suatu saat pasti akan terseret pada permasalahan. Udah, fokus aja buat sembuh. Iva nggak bisa kasih saran, atau nasihat apapun. Iva nggak ngerti apa-apa. Minum obatnya dulu, nanti Iva pijitin lagi tangan sama kakinya. Siva duduk di sebelah Bagas, di sebuah kursi yang arahnya tepat memandang keluar rumah. Di sana ada taman yang biasanya selalu terawat, tapi sekarang tidak karena Mama Ayu yang sibuk di kantornya. Usai menelan beberapa obat, Siva pun kembali menggenggam tangan Bagas. Ia memijat dengan lembut sela-sela jari itu, dengan harapan Bagas merespon dengan menggenggam tangannya. Mas. Iya. Mama masih menyalahkan ayah dengan kecelakaan itu. Mungkin. Mama bukanlah orang yang bertindak tanpa alasan jelas. Sayangnya, semua bukti mengarah ke ayahmu. Jawab Bagas. Gerakan Siva terhenti, lah menatap kosong ke depan, dan matanya mulai nanar. Maaf, Fa. Karena belum bisa membela ayahmu di depan mereka. Aku bahkan kehilangan sebagian memori tentang peristiwa itu. Yang pertama ku dengar saat itu adalah suaramu. Bahkan, ketika koma pun suaramu yang aku hafal. Siva menoleh. Rupanya itulah alasan Bagas memberi izin untuk menyentuh tubuhnya selama koma. Dan tak ada yang lain yang boleh menggantikannya. Pa, tolong jaga bicara Papa di depan Bagas. Pinta Reza, yang sedang menyetir mobilnya. Nggak suka. Kenapa? Itu musibah, Pa. Dia sakit loh, dia juga nggak mau memiliki kondisi separah itu. Papa tega ngomong begitu, sama keponakan sendiri. Om Edward bukan menyesali, tapi ia justru tertawa terbahak-bahak mendengar itu semua. Kata kasihan, bagai sebuah lelucon terlucu yang lah dengar pagi ini. Kata-kata yang tak pernah bisa dilakukan bagi keluarga Nugraha selama ini. Apa mereka kasihan, ketika memenjarakan Papa? Padahal Papa adalah anak laki-laki mereka,
dan adik satu-satunya tantemu. Dan apa ada kata kasihan, ketika kamu menderita akibat Luna yang direbut oleh Bagas dari tanganmu? Pa, itu masalah lain. Apa yang Papa lakukan itu kriminal, dan wajar kalau Papa dapat hukuman. Dan Luna, kami akhirnya tak ada yang memilikinya. Balas Reza. Om Edward kembali kesal ketika lagi-lagi harus disanggah. Lah masih kesumat, dengan perlakuan keluarga yang menurutnya pilih kasih itu. Lah bahkan harus kehilangan istri, yang tak mampu ia urus ketika sakit karena sedang menjalani hukumannya di penjara. Setidaknya, ingat mamamu, Sa. Mama menderita karena mereka. Karena egoisnya keluarga sok benar itu. Andai mereka dapat meringankan sedikit saja hukuman, pasti mamamu masih hidup hingga saat ini. Episode 40. Ucapan sang papa kembali meresahkan hati Reza. Apalagi, memang saat itu hanya dia yang ada di samping mamanya. Tapi, lama-kelamaan lah paham akan semua yang terjadi. Karena memang, asal mula permasalahan adalah dari kesalahan fatal papanya kala itu. Namun, meski ia banyak tahu, ia memi buta setelah melihat, dan tuli setelah mendengar, dan bahkan bisu setelah banyak mencari tahu. Mobilmu, kenapa lecet? Tanya Papa Reza padanya. Kebaret anak-anak. Besok Reza bawa ke bengkel. Mahal baret itu, minta anak itu bertanggung jawab. Seenaknya saja menabrak mobil orang. Pa, bisa berhenti ngomel enggak? Kalau enggak Papa naik taksi aja. Aku mau ke kantor. Sergah Reza yang mulai jengah dengan papanya. Mobil pun ia tepikan. Sebenarnya tak begitu jauh lagi dengan rumah mereka. Tapi karena faktor usia, Om Edward tak akan kuat berjalan sendiri hingga sampai di rumah. Brengsek, durhaka kamu Reza. Om Edward meracau. Tapi Reza langsung pergi, meninggalkan papanya setelah menghentikan taksi yang lewat. Reza tiba di kantor. Ia langsung masuk ke dalam ruangan, dan mulai membuka semua file yang ada di mejanya. Tapi, pikiran serasa sudah tak mood lagi. Semuanya kacau, ia merasa malas untuk hari ini. Selalu mengganggu mood. Bagaimana bisa menjadi yang ia inginkan, jika masih saja mengaturku seenak hati? Gerutu Reza, yang menyandarkan kepala di bahu kursi. Siang hari yang terik. Siva membawa Bagas di teras belakang untuk menikmati taman bunga. Terasa segar di sana dengan pemandangan tang cukup indah. Bagas duduk santai dengan tangan kanan menggunakan alat terapi listriknya. Sementara Siva sedang memotongi kuku jari kirinya yang mulai panjang. Bagas terus menatap Siva saat itu. Menatap keindahan yang lebih dari taman di hadapannya. Gadis cantik bermata terang, dengan rambut panjang yang diikat buntut kuda. Memperlihatkan lehernya yang jenjang, dan rahangnya yang begitu menawan. Apalagi, bibirnya yang tipis dan tampak begitu seksi di mata Bagas saat ini. Meski, Siva adalah gadis yang nyaris tak pernah menggunakan polesan make up di wajahnya. Mas, terapinya gantian tangan sini. Tangan yang itu mau ku potong kukunya. Ucap Siva, membuyarkan semua lamunan Bagas. Ya, Fa. Balasnya, sedikit kikuk. Siva lalu melepas alat itu, dan memindahkan di tangan yang sebelahnya. Fa. Ya, Mas. Kenapa? Udah lama jadi perawat. Kalau kerja di rumah sakit secara resmi sih, baru 2 tahunan. Kenapa? Kamu, seperti sudah begitu banyak pengalaman. Begitu terampil dengan pasien, begitu juga aku. Ya, kan aku dididik begitu.
Melayani pasien dari semua jenis penyakit, dari yang ringan sampai yang parah. Balas Siva. Semua pasien kamu pegang. Iya. Soalnya rumah sakit itu bukan rumah sakit khusus. Jadi, kalau ada pasien ya pegang. Mau cewek mau cowok. Jadi, kamu udah biasa juga, memeriksa seluruh tubuh pasien. Iya, Mas. Kenapa sih? Arah pembicaraannya kemana? Enggak. Cuma kadang, penasaran aja. Kami kalau lagi mandiin aku, kayaknya nggak kikuk sama sekali. Bahkan kalau, ucapan Bagas terbata-bata, dan wajahnya memerah. Siva tahu maksudnya. Mas. Maaf ya, sebelum lihat Junior, Siva sudah sering lihat, Mas. Jadi Siva nggak kaget lagi. Kak kamu tahu tentang Junior? Mata Bagas membulat. Ya, hampir semua pria menyebutnya dengan itu. Jawab Siva, dengan wajah datarnya. Bagas tahu, jika pekerjaan Siva membuatnya tak sepolos yang ia kira. Tapi Bagas yakin, jika Siva adalah gadis yang baik, dan dapat menjaga kehormatannya. Bagas menghentikan percakapan mereka, karena ia takut ada orang lain yang tanpa sengaja mendengarnya. Ia memilih kembali diam, dan menunda pertanyaan yang lain lagi. Kini ia kembali menikmati semua terapi, sembari terus menatap istrinya yang menawan itu. Siva telah menyelesaikan pemotongan kukunya. Ia pun duduk santai di sebelah Bagas, dengan menggenggam tangan Bagas seperti biasa. Menggerakkannya ke segala susi, dan sesekali menggenggamnya sekuat tenaga. Namun, kali ini terasa lain. Bagas membalas genggaman tangan itu, meski tak kuat seperti seharusnya. Episode 41. Himbau Siva, yang senang dengan respon itu. Bagas kembali berusaha menggenggam tangan Siva, meski masih sedikit sulit. Sekali, bahkan 2 kali gagal ia masih tetap mencoba, hingga akhirnya berhasil. Telapak tangan kanan itu perlahan dapat menggenggam, dan Siva begitu bahagia melihat perkembangan baik lagi dalam tubuh Bagas itu. Bisa genggam. Pekik Siva dengan segala euforianya. Tak kalah bahagia dengan sang istri, Bagas pun begitu bahagia dengan apa yang ia rasakan. Dapat menggenggam tangan mungil Siva, dan merasakan halusnya tangan kuat penuh ketulusan itu. Tapi ingat, jangan bilang mama dulu. Ucap Bagas. Loh, kenapa sih? Ini kabar bahagia loh, Mas. Mama pasti seneng. Iya deh, iya. Ucap Siva pasrah. Siva merebahkan telapak tangan Bagas. Jarinya bermain di sana seperti sedang memainkan sebuah piano. Geli, tapi itu sebuah rasa yang membahagiakan bagi Bagas. Ketika setiap sentuhan yang diberikan Siva, mulai terasa di telapak tangannya. Bagas sudah tampak kelelahan. Sepertinya, pinggang sudah mulai sakit karena terlalu lama duduk. Siva pun mengajaknya ke kamar untuk membaringkan tubuhnya. Lapar. Oh iya. Sebentar, Iva ambilin makan. Ucap Siva, setelah berhasil memindah tubuh Bagas ke ranjangnya. Kaki Bagas telah diluruskan, posisinya pun semakin nyaman setengah duduk. Ia masih melatih tangannya mandiri, setelah Siva keluar dari kamar itu. Hari ini telapak tangan, besok lengan. Setelah itu, pasti tak lama lagi kaki ini akan bisa bergerak. Harus ada kemauan tinggi, dari diri sendiri. Ucap Bagas dengan penuh antusias. Non, makanan buat siapa? Tanya Minah. Buat Mas Bagas, lapar katanya. Non sekalian ambil makan. Kan ini udah waktunya makan siang. Saya ambilin, ya.
Nanti saya antar ke kamar Tuan. Tawarnya. Oke deh. Aku tunggu, iya. Nanti abis suapin Mas, aku makan. Minah mengangguk, lalu mulai meracik nasi serta lauknya untuk Siva. Mereka semua baik, karena senang melihat kesungguhan dan ketulusan Siva. Mereka akan menjaga kesehatan nona muda itu, karena ia juga telah menjaga tuan mereka dengan segenap tenaga. Mas, abis ini, kita coba lepas kateternya, iya. Fa, kalau dilepas, nanti aku ngompol. Aku, belum bisa kontrol kandung kemih. Jawab Bagas malu-malu. Gak apa-apa, nanti Iva pakein pampers. Sebentar kok, Mas. Kateternya diganti besok, karena kalau kelamaan juga nggak baik. Iva udah konsul kok. Jawab Siva. Bagas mengangguk, sembari ia menyuapi suapan yang diberikan Siva. Makanan yang biasa, tapi terasa nikmat ketika gadis itu yang menyuapinya. Hingga makanan habis tak tersisa, dan Minah datang membawa makanan untuk Siva. Makasih ya, Big. Minah pun tersenyum, lalu bergerak keluar dari kamar itu. Siva menikmati makan siangnya. Begitu nikmat karena perutnya juga lapar. Ada sebutir nasi yang menempel di pipi. Bagas berusaha bergerak, ia ingin menyingkirkan butiran nasi itu di sana, tapi tak bisa. Berulang kali Bagas mencoba mengangkat tangannya, tapi selalu gagal. Ia terus berusaha hingga wajahnya memerah, dan bahkan nafasnya sesak. Hingga akhirnya air matanya keluar karena kegagalan itu. Mas, kenapa nangis? Tanya Siva yang kaget. Maaf. Maafkan aku, yang bahkan menyingkirkan sebutir nasi di pipimu saja tak bisa, Fa. Ya Allah, Mas. Tinggal bilang aja sama Iva tadi. Ucap Siva, yang terharu dengan usaha suaminya itu. Gak apa-apa. Yang penting sudah berusaha. Besok dicoba lagi, iya. Ternyata sebutir nasi bisa menjadikan pemacu semangat buat kamu. Goda Siva, dengan mencolek hidung Bagas yang mancung sempurna itu. Tangis Bagas berubah menjadi senyum. Apalagi ketika melihat Siva yang begitu ceria. Meski sebenarnya banyak beban, tapi ia berusaha selalu tersenyum. Bagas tahu itu. Assalamualaikum, Fa. Waalaikumsalam, iya. Ayah lagi apa? Lagi mangkal di dekat jembatan. Ayah kangen Iva. Kapan sesekali ketemu, nak? Ucap Pak Abu, yang diam-diam menelpon putrinya. Maaf, iya. Iva belum bisa pergi dari sini. Mas Bagas nggak bisa ditinggal sama sekali. Apalagi dibawa keluar. Belum boleh. Balas Siva, yang menyudut menjawab telepon sang ayah. Kala itu, Bagas tengah tidur dan tampak pulas. Hingga Bagas tak akan mendengar tangis Siva di sana.